Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bisa terus mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat yang unggul, yaitu sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Di antaranya kali ini akan kita bahas ada 38 sifat yang dimiliki oleh generasi yang unggul. Yang pertama adalah kemurnian. Termasuk dalam kategori kemurnian ini adalah sebagai berikut. 1. Kemurnian maksud. Seorang hamba Allah senantiasa memurnikan niatnya kepada Allah semata, sebagaimana firman-Nya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Seorang hamba yang murni niatnya apabila melakukan suatu perbuatan, ia tidak mengharapkan pujian apapun dari sesamanya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dua orang yang berperang dengan keberanian, orang yang berperang karena mempertahankan diri dan yang berperang karena riya. Manakah di antara mereka yang berjuang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, dia berada di jalan Allah. Dua adalah kemurnian tauhid. Seorang mukmin memurnikan akidah dan tauhidnya dari syirik. Ia menyembelih dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, dan bernazar hanya untuk Allah. Tidak pergi ke dukun, mengundi nasib, serta tabaruk atau bersemedi atas pohon dan batu, tidak mengunjungi kuburan untuk memohon dan memenuhi keinginannya. Demikian pula seorang mukmin menghindari kebergantungannya kepada selain Allah. Ia hanya berharap dan merasa takut kepada Allah, bertawakal serta membenci dan mencintai seperti apa yang dibenci dan dicintai Allah. 3. Kemurnian perbuatan. Seorang mukmin senantiasa memurnikan perbuatannya. Ia hanya melakukan perbuatan yang tidak dilarang syariat dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Allah berfirman, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Amal saleh adalah segala kebaikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan perbuatan yang mendekatkan kita kepadanya serta melarang perbuatan yang menjauhkan kita darinya. Ringkasnya, seorang mukmin senantiasa harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan, menanyakan kepada dirinya sendiri sebelum ia berbuat. Untuk siapa ia berbuat? Bila untuk Allah, maka ia lakukan. Bila tidak, maka ia tinggalkan. Juga ketika memulai suatu perbuatan, ia bertanya tentang hukumnya dan menilik kepada teladan Rasulullah SAW. Inilah dua pokok amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Sifat yang kedua adalah mengagungkan syiar Allah. Seorang mukmin akan selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Karena itu kita bisa melihat ia selalu bersemangat dalam melakukan kewajiban dengan cara yang diperintahkan Allah.
Di samping selalu diikuti dengan perbuatan sunnah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Pekerjaan sunnah yang ia lakukan setelah melakukan yang wajib menjadikannya dalam derajat yang tinggi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, artinya, barang siapa yang menjadikan penolong selainku, maka telah aku izinkan untuk diperangi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari segala yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya ketika ia mendengar, dan penglihatannya ketika ia melihat, dan tangannya yang menggenggam, dan kakinya ketika berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin senantiasa mengutamakan salat berjamaah di masjid, bahkan bersegera pergi sebelum adzan untuk memurnikan hatinya dari kesibukan duniawi, sehingga ketika tiba waktu salat ia menghadapkan hatinya dengan khusyuk. Salat seperti inilah yang menjauhkannya dari perbuatan buruk. Setelah salat ia mengikutinya dengan zikir dan sunnah-sunnah lainnya. Sikap ini dilakukan pula terhadap syiar-syiar lainnya. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah dan menerima qada-Nya. Tawakal kepada Allah dan menerima qada-Nya. Seorang mukmin senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Allah berfirman, yang artinya hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ibrahim ayat 11. Bertawakal kepada Allah bukanlah halangan dalam melakukan pekerjaan, bahkan menjadi penyempurnaan. Kita diperintahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai kemampuan kita dan bertawakal kepada apa yang kita belum mampu. Seorang mukmin ketika melakukan suatu pekerjaan, hatinya tidak bergantung kepadanya. Dengan demikian, faedah tawakal kepada Allah dapat menenangkan hati. Maka seorang yang bertawakal, ia melakukan apa yang ia mampu dan menyerahkan kepada Allah apa yang ia tidak mampu. Hadis dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari menyatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung. Dan doa ini pula lah yang diucapkan Nabi SAW ketika orang-orang bercerita, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah dan melakukan perintahnya akan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Sebab bagaimanapun ia mengetahui bahwa kemampuannya sangat terbatas dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Apa yang telah Allah berikan kepadanya adalah baik. Firman Allah yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sifat yang keempat adalah tidak berangan-angan. Seorang mukmin menanti kematian setiap saat. Ia berlaku di dunia ini sebagaimana orang asing. Hadis dari Ibnu Umar menyebutkan, Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda, berlakulah di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Ibnu Umar lalu berkata, jika engkau berada pada waktu sore, jangan kau nantikan pagi, dan jika kau berada di waktu pagi, jangan kau nantikan sore.
Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin memandang kehidupan dunia hanya selintas saja, lalu membayangkan cita-citanya yang akan diakhiri dengan kematian. Kita saksikan orang-orang di sekitar kita yang mempunyai cita-cita di masa depan. Tiba-tiba datanglah kematian, maka lenyaplah segala impiannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anha pernah berkata, setiap kali diberitakan si fulan meninggal, maka ingatkanlah, Umar juga akan meninggal. Sifat yang kelima adalah qanaah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya, tetapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, yaitu orang merasa cukup dengan apa yang dimiliki orang lain. Ia tidak berharap dengan apa yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, tahta maupun wanita. Hatinya kurang membutuhkan semua itu. Hal itu tampak dalam sikapnya yang menganggap semua itu rendah. Tidak sedikit orang yang kelihatannya kaya padahal hatinya miskin dan mengharap apa yang dimiliki orang lain. Inilah kefakiran yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang tampaknya fakir tetapi hatinya merasa tenang bersama Allah dan merasa cukup dalam pandangan manusia. Inilah kaya yang sesungguhnya. Pengaruh qanaah dan merasa cukup bagi seorang mukmin diantaranya, ia tidak akan memandang dan tenggelam atas karunia Allah yang telah dilimpahkan kepadanya yang berupa kenikmatan dunia, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat At-Taha ayat 131. Kemudian ia akan meyakini bahwa rezeki akan selalu datang kepadanya, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Quran Surat Hud ayat 6. Lalu ia akan terlihat tentram, tenang, dan tidak akan berlebih-lebihan dalam mencari kesibukan duniawi. Segala sesuatu akan diberikan rezekinya masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga rezeki kepada musuh-musuhnya, kepada penyembah sapi, matahari, api, dan lainnya, apalagi kepada yang mengabdi kepadanya. Pengaruh lainnya ialah zuhud terhadap dunia. Seorang mukmin mengosongkan hatinya dari kecintaannya terhadap dunia. Ia tidak merasa senang menerimanya dan tidak bersedih jika kehilangan sesuatu. Sebagaimana firman Allah, artinya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Berikutnya adalah sifat yang keenam adalah memelihara kehormatan. Seorang mukmin tidak meminta-minta sesuatu kepada sesamanya, melainkan dengan usahanya sendiri. Hal itu seperti yang dikemukakan Allah dalam firman-Nya yang artinya, berinfaklah pada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Ia tidak akan menyibukkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Ia memintanya kepada orang kaya setelah tidak ada sama sekali makanan. Ia merasa senang sementara kebutuhannya tersimpan dalam dadanya. Sifat berikutnya yang ketujuh adalah rendah hati. Seorang mukmin menahan dirinya dari segala hal yang bersifat duniawi. Ia tidak memandang dirinya mulia dan berkuasa daripada orang lain.
Ia akan berkumpul bersama kaum lemah dan miskin serta berusaha mengunjungi undangan semampunya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadu meskipun derajatnya tinggi. Beliau bersabda, yang artinya seorang hamba yang memberi maaf akan ditambahkan kemuliaannya, dan seorang hamba yang rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang sifat rendah hati Nabi SAW, bahwa seorang budak di antara budak-budak Madinah memegang tangan Nabi SAW dan pergi bersamanya kemana dia suka, dan Nabi memenuhi keinginannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim menyifati rendah hatinya Rasulullah SAW. Ia menyatakan, jika makan Nabi menjilat jarinya 3 kali, dan Nabi tinggal di rumah membantu keluarganya, tidak membalas dendam karena dirinya, menjahit sandalnya, menambal bajunya, memerah susu kambing untuk keluarganya, memberi makan unta, makan bersama para pembantu, duduk bersama orang-orang miskin, berjalan bersama para janda dan yatim, serta menolong mereka, mendahului memberi salam kepada orang yang ditemuinya, dan memenuhi undangan orang yang mengundangnya walaupun pada orang yang paling rendah. Tahdzib Madarijus Shalikin halaman 428. Fadail bin Iyad ditanya tentang tawadu, ia berkata, engkau tunduk kepada kebenaran dan mengikutinya walaupun kau dengar dari seorang anak kecil dan orang yang paling bodoh yang kau jumpai. Sifat berikutnya yang ke-8 adalah merendah dan membelas kasihani sesama mukmin. Seorang mukmin saling merendah dengan sesamanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syura ayat 215. Kerendahan seorang mukmin terhadap dirinya mencerminkan kemenangannya. Tabiat jiwa akan selalu menyenangi kekuasaan dan kemenangan, apalagi terhadap orang-orang yang lemah. Kan tetapi orang-orang yang beriman akan selalu mengawasi dirinya dan melawan hawa nafsunya. Dengan demikian ia merendahkan dirinya terhadap saudara-saudaranya sebagai tanda kasih sayang, kelembutan, dan keramahan. Seorang mukmin juga mengasihi dan mencintai sesama mukmin. Ia cemas jika saudaranya tertimpa kesulitan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, saya telah memulai sholat dan ingin memanjangkan. Kemudian saya mendengar tangisan anak, maka saya percepat sholat saya, karena saya tahu betapa cemas sang ibu mendengar tangisan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat berikutnya yang ke-9 adalah tegas terhadap orang kafir. Seorang mukmin tegas dan keras terhadap orang kafir, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Seorang mukmin mengangkat kepalanya dengan bangga dan gagah di hadapan para tagut, menghadapi mereka tanpa takut dan gentar, karena sumber kekuatannya berasal dari Allah dan keteguhannya pada Al-Quran, sebagaimana firman Allah, wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Sifat yang ke-10 adalah berakhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang mukmin selalu menampakkan wajah yang cerah, senantiasa tersenyum bagaimanapun keadaannya. Nabi SAW bersabda,
Janganlah engkau anggap rendah kebaikan meskipun sekedar tersenyum kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ia selalu bertutur dengan baik sehingga manusia senang berkumpul dan bersahabat dengannya. Pembicaraannya menyenangkan hati orang lain, lemah lembut, tidak keras dan tidak kasar. Mudah bergaul dengan orang lain, bercampur baur dan bercanda pada waktunya. Tidak berlebih-lebihan ketika bergurau, tidak menyakiti dan tidak bergurau kecuali bergurau dengan kebenaran. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW yang selalu berlapang dada. Sabda Nabi SAW, Allah mengasihi seorang yang lapang dada ketika membeli, menjual serta meminta. Hadis riwayat Bukhari. Ia menjaga harga dirinya, tidak mau mendekati perkataan dan perbuatan yang rendah serta kotor. Memilih kata-katanya sebagaimana memilih buah-buahan yang baik, sehingga tidak menyakiti seorang muslim dengan kata-kata yang kasar. Sifatnya sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin tidak menuduh, melaknat, tidak berkata kotor dan tidak mencela. Hadis riwayat Tirmizi. Ia selalu berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari di mana matahari terbit, berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Menolong seorang mengangkat barangnya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk melakukan sholat adalah sedekah. Dan membuang duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sifat yang ke-11 adalah bersaudara karena Allah. Seorang mukmin bersaudara karena Allah, tidak mencintai seseorang kecuali karena ia memiliki sifat yang diridhoi Allah. Ia menghilangkan kepentingan duniawi dan pribadinya demi persahabatan dan cinta kepada saudaranya, sehingga ia pantas dicintai Allah. Nabi SAW bersabda, seorang yang mengunjungi saudaranya di tempat lain, maka Allah mengutus malaikat di dalam perjalanannya, dan ketika bertemu malaikat bertanya, hendak kemana engkau? Ia menjawab, saya ingin mengunjungi saudara saya di desa ini. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah engkau mempunyai maksud ingin merasakan kesenangan darinya? Dia menjawab, tidak, saya hanya mencintainya karena Allah. Lalu malaikat berkata, ketahuilah, saya diutus oleh Allah untukmu agar memberitakan bahwa dia mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin selalu setia kepada saudaranya, tidak berubah meskipun zaman berubah, tidak meninggalkan mereka sekalipun manusia berpaling dari mereka. Rasulullah SAW telah menghormati seorang perempuan tua yang mengunjungi dan berkata, dia pernah mengunjungi kami ketika Khadijah masih hidup, dan ketahuilah hubungan yang baik sebagian dari iman. Hadis riwayat Hakim. Seorang mukmin karena cinta dan setianya kepada saudaranya senantiasa mengutamakan kepentingan mereka daripada kepentingannya sendiri. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Ketika perang Yarmuk, Ikrimah dan para sahabatnya diberikan air, tapi setiap sahabat memerintahkan untuk memberikan kepada sahabatnya yang lain, meskipun dia terluka dan membutuhkan air, sampai semuanya meninggal dan tidak seorang pun yang meminum air tersebut. Sifat yang berikutnya adalah sifat ke-12, memaafkan orang yang menzalimi, memberi sesuatu kepada orang yang kikir, dan bersilaturahmi kepada yang memutuskan silaturahmi. Uqbah bin Amir berkata, hai Rasulullah, kabarkan aku tentang perbuatan yang mulia. Beliau bersabda, hai Uqbah, sambunglah silaturahmi orang yang memutuskanmu silaturahmi, berilah sesuatu kepada orang yang kikir, dan maafkanlah orang yang menzalimimu.
Hadis riwayat Ahmad. Sifat-sifat ini sangat membutuhkan kedisiplinan diri. Sifat-sifat tersebut mengembalikan diri dari kebencian terhadap orang yang menyakitinya atau menzalimi dan menghardiknya. Seorang mukmin tahu bahwa Allah mencintai sifat pemaaf, toleran dan peramah, maka dia akan merasa senang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya yang ke-13 adalah menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Kita semua mengetahui bahwa amarah dan rasa dendam sangat sulit untuk dikendalikan dalam waktu singkat. Seorang mukmin selalu berusaha menahan amarahnya karena ini menjadi bukti kemenangan atas nafsunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi. Sesungguhnya orang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Seorang mukmin tidak membenci karena nafsunya atau membalas karenanya. Aisyah berkata, Rasulullah tidak memukul siapapun dengan tangannya, baik wanita atau pembantu, kecuali karena jihad fisabilillah. Tidak ada kecenderungannya sedikit pun juga untuk menyakiti saudaranya, kecuali karena melakukan larangan Allah. Maka ia membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Sifat yang ke-14 adalah bersabar. Bersabar dalam segala kondisi dan situasi merupakan kemenangan dan kebahagiaan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia mengetahui bahwa sabar sebagian dari iman. Dengan kesabaran manusia akan sampai kepada tujuannya. Adapun bentuk-bentuk kesabaran antara lain sebagai berikut. 1. Sabar dalam suka maupun duka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan orang mukmin itu karena semua urusannya selalu baik dan hal itu tidak terdapat pada orang lain. Apabila dia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka baginya kebaikan. Tak kala dia ditimpa musibah dan dia bersabar, maka kebaikan pula lah baginya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sabar dalam taat. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah padanya. Quran Surat Maryam ayat 65. 3. Sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi kemiskinan dan kefakiran sebagaimana firman Allah, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sabar yang dimaksud dalam hal ini adalah sabar dalam menjalani kehidupan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang akan sampai kepada derajat tertinggi dalam agama. Hal ini dibenarkan pula oleh Al-Quran. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. 4. Sabar dalam bergaul dengan sesama manusia. Firman Allah yang artinya, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Quran Surat Al-Furqan ayat 20. Orang yang sabar akan diberi surga. Firman Allah artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.
Quran Surat Ali Imran ayat 142. Seorang hamba Allah akan mendapat kebaikan karena kesabarannya. Kesabaran adalah buah memerangi hawa nafsu. Barang siapa yang mampu menundukkan hawa nafsunya, maka ia akan mampu bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan mampu menghadapi cobaan. Akan tetapi barang siapa yang kalah oleh hawa nafsunya, maka ia akan tampak gelisah, bimbang, pemarah, ia tidak bisa bersabar dalam menghadapi sesuatu. Oleh karena itu, pahala bagi orang yang sabar tidak terhitung nilainya, sebagai imbalan dari apa yang ia curahkan dalam menghadapi hawa nafsunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sifat berikutnya yang ke-15 adalah penyantun. Hamba Allah yang merupakan generasi gemilang adalah hamba yang memiliki sifat penyabar dan penyantun, yang tidak terpancing oleh amarahnya ketika menghadapi apa yang dapat mengundang kemarahan, dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi keputusan. Bahkan ia meredam hawa nafsunya supaya tidak tergesa-gesa dalam melawan setiap amarah dalam dirinya. Orang penyabar akan berlapang dada. Tingkah lakunya tidak tergesa-gesa dan selalu berpikir dahulu sebelum menghadapi urusannya. Ia tidak memutuskan sesuatu sebelum waktunya. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda kepada Asad Abdul Qais, sesungguhnya kamu mempunyai dua sifat yang disukai Allah, yaitu penyabar dan penyantun. Hadis riwayat Muslim. Sifat berikutnya yang ke-16 adalah membela kebenaran dan konsekuen. Seorang mukmin selalu membela kebenaran dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, sekalipun mendapat cacian. Ia sadar akan segala akibat dan konsekuensi yang akan diterimanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya Hamzah adalah tuan para syuhada. Ada seseorang yang menghadap penguasa zalim dan ia melarang penguasa itu berbuat zalim, kemudian dia dibunuhnya. Hadis riwayat Hakim. Oleh sebab itu kebenaran selalu keluar dari ucapannya. Tidak ada rasa cinta kecuali pada kebenaran. Pada dirinya tidak ada kemunafikan dan basa-basi, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Seorang mukmin akan berkata benar kepada diri dan keluarganya. Jika ia terperosok dalam kesalahan, ia tidak akan membesar-besarkan kesalahannya dan mencari alasan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Bahkan ia akan mengakuinya. Ia tidak memperoleh kemuliaan dengan cara batil dan tunduk kepada kebenaran dari manapun sumbernya. Seorang mukmin kadang-kadang berbeda pendapat dengan orang di sekelilingnya demi kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tampak dalam sikapnya yang tidak berusaha memaksakan pendapatnya tanpa memandang kebenaran pendapatnya itu. Akan tetapi ia akan menyerah apabila dalam satu dialog ada pendapat yang lebih benar dari pendapatnya. Seorang mukmin juga harus konsekuen pada kebenaran dan tidak fanatik terhadap seseorang atau suatu mazhab. Ia akan selalu bersama kebenaran dimanapun ia berada. Ia akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, ketahuilah olehmu kebenaran, tentu kamu akan tahu orang yang benar. Dengan demikian kamu akan melihatnya berdasarkan kebenaran itu dan jauh dari keterikatan pribadi. Sifat berikutnya adalah yang ke-17, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Seorang mukmin mengetahui bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib sesuai kemampuannya. Ia juga mengetahui bahwa orang yang meninggalkan kewajiban akan menerima siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Artinya, demi Allah hendaklah kamu beramal ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan azab kepadamu. Kemudian kamu berdoa kepadanya, maka Allah tidak akan mengabulkan doamu. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang mukmin tak kala ia menyeru kepada kebaikan dan melarang kejahatan, ia tahu pasti bahwa kemungkaran itu akan menimbulkan kesesatan yang lebih besar dan kebaikan itu pasti menimbulkan yang lebih baik lagi. Bentuk amar ma'ruf nahi mungkar itu menyeru kepada jalan Allah sebagaimana firman-Nya. Artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 108. Seorang mukmin merasa bertanggung jawab terhadap agamanya. Ia mengetahui bahwa sesungguhnya Islam pada saat ini sedang menghadapi peperangan yang dahsyat. Seorang muslim berani mengorbankan hidupnya dan darahnya sekalipun, karena siapa lagi yang akan membela dan mengangkat panji Islam. Setiap mukmin yakin bahwa jalan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini adalah dengan menyeru manusia ke jalan Allah dan memisahkan mereka dari perkara duniawi. Rasulullah SAW memberi kabar gembira bagi orang yang menyeru kepada jalan Allah dengan pahala yang amat besar sebagaimana sabdanya. Artinya, sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepadamu dengan seorang yang lebih baik dari binatang kesayanganmu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bentuk lain dari amal ma'ruf nahi mungkar yaitu menerapkan kehidupan yang islami pada lingkungan keluarga secara sempurna. Seorang mukmin mengetahui tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kita bisa melihat dalam kehidupan seorang mukmin sehari-hari yang menerapkan ajaran Islam pada setiap aspek dalam diri dan keluarganya. Rumah Qur'ani adalah rumah yang penuh dengan suara yang diridhai Allah dan tidak menggunakan penglihatannya, padahal yang tidak diridhoinya. Yang terdengar dari rumahnya adalah suara bacaan Al-Quran yang menggema bagaikan suara lebah. Keluarganya tidur sehabis Isya dan bangun pada sepertiga akhir malam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beristighfar kepadanya dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh melaksanakan amal kebaikan. Itulah 17 sifat pertama yang dimiliki oleh generasi yang gemilang, yaitu generasi Nabi dan para sahabat. Akan kita lanjutkan pada pertemuan lainnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.